warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Moms. Siang-siang kita ketemu lagi di hari Jumat. Dan hari ini kita akan kembali lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia, di mana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan dua dads ya. Kita tahu dalam membesarkan anak-anak, peran ayah itu atau peran dads itu tentunya besar sekali dalam tumbuh kembang mereka. Baik untuk perkembangan fisik maupun juga untuk perkembangan mentalnya. Tapi mungkin sekarang banyak juga nih di luar sana nih buat moms yang lagi menyaksikan suami-suaminya, para dadsnya bekerja di kantor, memiliki kesibukan yang mungkin agak susah ya untuk bisa ikutan hari-hari gitu loh, di siang hari atau mungkin di hari-hari lain ikut membantu moms dalam hal membesarkan putra-putrinya ya kan, karena kan mungkin setiap hari Senin sampai Jumat di kantor gitu kan, di jam kerja di kantor, jadi mungkin biasanya baru punya waktu di akhir pekan atau di weekend. Nah mungkin nih sekarang ada juga dads yang menyaksikan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua dads, di mana mereka akan sharing dalam dad sharing tentang peran ayah bekerja dalam mengasuh anak-anak. Nanti bisa dijadikan contoh atau mungkin juga bisa bertanya-tanya gimana sih caranya mengatur waktu untuk bisa terlibat atau punya banyak peran dalam membesarkan putra-putri kita. Pertama-tama kita akan ngobrol dengan Wahyu Wiwoho, seorang news anchor. Sebelum nanti kita juga akan ngobrol dengan Tommy Cokro yang juga langsung ngobrol sama Wahyu Wiwoho ya. Coba kita pengen tahu kesibukan Wahyu dan bagaimana caranya Wahyu mengatur waktu untuk mengurus anak-anaknya, punya anak bayi lagi. Hai Wahyu, apa kabar? Apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Wahyu punya 3 anak. Yang satu Yes. umurnya 11 tahun. Jadi udah preteen ya kan. Ada yang umur 6 tahun. Ini masuk SD. Dan yang satu lagi 1 tahun. Wah lengkap sebenarnya ya. Problematika anak-anak di rumahnya Wahyu ya. Rame pokoknya ya. Tiap hari pokoknya udah kayak ada party di rumah. Tapi party chaos. Betul banget. Nah tapi pasti kan ini kan permasalahannya beda-beda ya nggak sih Wahyu? Pasti merasakan banget tuh. Kalau yang satu, yang anak pertama umur 11 tahun mungkin permasalahannya udah menjelang masalah remaja ya kan. Sekarang ini mungkin kelas berapa ya? Kelas 5 ya berarti ya? Oh udah kelas 1 SMP? Satu SMP. Maju setahun. Nah. Kalau di luar ketika balik ke Indonesia jadi naik peringkat. Naik kelas. Naik Cepat lah ya. Wah tuh problemnya udah beda lagi ya kan. Yang berikutnya yang umur 6 tahun berarti sekarang kelas 1 SD. 1 SD. Nah yang satu lagi umurnya 1 tahun ya kan. Ini gimana nih Wahyu bisa terlibat dalam membesarkan mereka. Ini apalagi problemnya tadi saya bilang beda-beda. Kalau yang gede tuh pasti problem sekarang udah problem anak remaja ya kan, ada aja permasalahannya yang kadang-kadang tuh kalau menurut orang gede tuh apa sih ini permasalahannya, tapi ya itulah yang sedang dihadapi. Tapi mungkin yang juga kakak kelas seru adalah yang usia 6 tahun sama yang usia 1 tahun ya nggak sih Wahyu? Seperti apa tuh meriahnya tuh? Meriahnya sih gini ya. Jadi bener-bener ini bedanya bener-bener 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun, Oh setiap iya. itu Oh betul. tahun 2009 pemilu ya kan, Pilpres akhir Uh. 2004. Oh iya benar. Kemarin 19 lahir lagi 1. Jadi rentang 5 tahun ini sebenarnya jarak yang ideal. Gue inginin dari paling enggak 4 sampai 5. Tapi ternyata ketika udahnya tiga-tiganya ternyata juga ya. Karena ya itu permasalahannya beda-beda. Betul. Cara Ya, Wahyu. Ya. Cowok satu ya problem harus ya nggak bisa diem. Udah paling itu aja dulu. Iya Kalau sih. yang SD masih kakaknya. Jadi satu paketan nih yang SD sama yang SMP ini satu paketan karena sama-sama perempuan. Jadi adalah sekarang kalau gue terus terang adalah kekhawatiran karena nggak bisa dihindari nih namanya teknologi sekarang sudah bertingkat sama aktivitas kehidupan anak-anak ini. Mereka belajar online, jadi bangun tidur sudah ketemu gadget. Iya betul. Kalau nggak pandemi ketemu gadget itu cuma weekend, Jumat Sabtu. Oke. Kemudian jadi problemnya
digital, teknologi, media Ya, ya, sosial. ya, ya. Itu sebenarnya paling besar saat ini. Iya sih, benar sih benar. Nah sekarang punya anak balita tuh tentunya seru banget. Apalagi anak laki yang katanya nih, kalau anak laki tuh energinya tuh lebih dahsyat gitu kan ya. Lebih banyak geraknya. Nanti akan lebih banyak apa ya, mungkin dibandingkan kayak pengalaman beberapa teman-teman saya yang punya anak. Ada yang punya anak perempuan dulu 2, abis itu si bungsunya laki, oh ini beda nih, manjat-manjat, manjat-manjat tembok. Nah ini kan 1 tahun nih sekarang lagi usia-usia udah mulai jalan, udah mulai ngomong gitu. Nah itu gimana tuh Wahyu? Seru dong pasti ya. Dan apa yang Wahyu lakukan nih untuk membantu moms di rumah nih mengurus balita yang umurnya 1 tahun ini nih? Yang jelas expert ya, beda dengan kakak-kakaknya yang perempuan. Mungkin yang nomor 2 itu agak sedikit heboh juga ya waktu kecil. Oh, Tapi ini oke. Iya, iya, iya. 2, 3 kali lipat mungkin kali ya karena laki-laki. Jadi extra effort benar-benar harus ada. Karena bayi ini Anaki namanya. Ya, Anaki ini curious banget. Anaknya curious banget. Apapun yang dia lihat dicoba untuk dia ambil atau dia pegang. Waspada. Anak laki sih. Anak laki manjat-manjat bener, udah mulai manjat karena udah mulai jalan. Gak bisa. Kebayang. Iya, jadi manjat-manjat. Caranya adalah disalurkan. Kalau gue sama istri sama Mbak di rumah siapa untuk ikut tahu dan jagain dia sehari-hari adalah kita salurkan ke aktivitas aja gitu, ketimbang dilepas di dalam rumah, ngacak-ngacak lemari, dibukain lemari, bukan dibuka aja tapi diangkat. Iya. 2 tahun gitu kan. Jadi sering-sering mau kita transfer lewat kegiatan-kegiatan motorik. Ada di rumah, ada di kompleks itu ada ring basket buat anak-anak ajak main basket. Oke. Ya. Biarin aja kita main, kita lepas main di playground, yang penting dijagain. Atau kalau memang harus di apapun aktivitas yang bikin dia sibuk. Kalau udah nggak ada pilihan lain, paksa harus setel lagu-lagu atau gitu kan. Istilah tuh kalau anak zaman sekarang tuh dijogetin aja gitu, jadi ya biar joget dipasangin lagu ya. Oke, nah tapi kan kita tuh juga tahu ya bahwa Wahyu ini kan seperti juga kebanyakan dads di luar sana memiliki kesibukan yang ada jam kerja yang lumayan, ya bukan lumayan, bisa dibilang sibuk ya kan, apalagi sebagai anchor gitu kan, mungkin jam kerjanya berbeda tapi tentunya sibuknya juga luar biasa, belum nanti kalau memang harus liputan gitu di studio pun juga mungkin juga akan occupied ya kan, akan beda-beda kalau misalnya lagi membawakan acara berita kan nggak bisa diganggu ya kan. Nah itu gimana tuh Wahyu apa ya, berbagi tugas untuk mengasuh anak-anak apalagi masih punya balita nih? Yang jelas gini, kalau profesi sebagai jurnalis, aktivitas itu daily rutinnya mungkin pagi hari itu dimanfaatin sebisa mungkin untuk main sama anak-anak. Ya. Paling nggak jam-jam 9 sebelum mereka tidur masih. Jadi ya. Oke. Semaksimal mungkin diusahakan di hari itu sih diusahain banget. Kalau udah selesai kerjaan pulang, itu aja. Iya. Wahyu. Ya, jadi tentunya memaksimalkan waktu yang ada. Misalnya jadi di pagi hari tadi Wahyu bilang sebelum berangkat bekerja itu adalah momen di mana Wahyu bermain sama anak-anak, membantu momsnya jadi istri di rumah untuk mengurus ketiga buah hatinya. Terus kalau misalnya nih kan kadang ini sekarang nih apalagi di saat kita tahu school from home, aduh itu kayaknya banyak dikeluhkan oleh banyak orang tua karena nggak mudah ya kan. Yang selama ini tugas belajar itu kan lebih banyak perannya di sekolah tuh guru ya yang punya peran. Tapi kan sekarang akhirnya orang tua
jadi punya peran yang besar. Ini kayaknya pasti Wahyu juga tahu banyak sekali ibu, apalagi ibu, khususnya ibu ya, yang menjerit, aduh aku nggak sanggup gitu, ini terlalu susah gitu. Nah, ini gimana nih Wahyu membantu istri untuk proses belajar mengajar yang saat ini dilakukan di rumah nih? Ya, iya. Jadi mau nggak mau ya, khususnya untuk Mm-mm. anak yang nomor 2 kelas 1 SD benar didampingin. Paling enggak Mm-mm. ada di sebelahnya, walaupun nggak bagus juga untuk anak gitu kan. Tapi harus Mm-mm. standby ada di sebelahnya just in case mungkin Ya ada kan? problem sama connection atau apapun, atau mungkin ada pertanyaan yang nggak bisa dimengerti, jadi butuh standby salah Dilepas satu ya? antara saya atau istri Mm-mm. yang bantu Mm-mm. didampingin deh, kayaknya udah bisa. Mm-mm. 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 Untuk moms, teman-teman yang lain mungkin yang bekerja, suami istri masih di usia sekolah dasar, paling nggak di usia Mm-mm. kelas 4 ke bawah kali ya, kalau kelas 5 6 Itu SD lagi mungkin udah bisa berat-beratnya itu. Kalau yang di udah. bawahnya tuh, aduh, ya kan? Nah, itu dia, belum kontrol untuk mereka bisa stay fokus untuk ngikutin aktivitas Mm-mm. belajar Mm-mm. secara online atau gitu. Jadi challenging banget Mm-mm. sih masa-masa 6 bulan terakhir ini. Ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Iya. Iya sih banget sih. Apalagi mungkin kalau yang tantangan untuk anak yang udah lebih besar karena mereka juga udah preteen dan teenager, biasanya lebih ke ya sih mereka tetap sih mungkin pelajaran di sekolah nggak terlalu punya masalah karena mungkin diseling sama nonton YouTube, ya kan? Nah itu tuh mungkin yang harus dikontrol ya kan. Nah mungkin pelajaran untuk yang anak SD kelas 1 ini nih yang benar-benar challenging karena apalagi gini benar-benar pelajaran mereka kan juga banyak perbedaan di zaman kita dulu ya kan. Nah itu tuh biasanya anak-anak sering ngeluh nggak sih, aduh susah banget ya ayah nih belajarnya nih gitu loh. Dan mungkin minta bantuan ayah dalam hal mengerjakan eh, pekerjaan-pekerjaan rumah yang ya tetap ada juga walaupun school from home. Iya, pasti, pasti. Terutama yang nomor 2 ya, Mm-mm. karena kelas Mm-mm. 1 SD, jadi seringkali kalau Ya. pas kita, tapi nggak terlalu banyak juga karena dari sekolahnya juga nggak terlalu kasih berat, Mm-mm. karena jalanin pelajaran secara jarak jauh aja itu udah jadi beban. Ya, Jadi ya, ya. kita bisa selesai juga, jadi nggak ada PR yang dikerjakan malam hari. Paling mungkin dalam seminggu satu dua Oke. kali. Oke, oke, oke. Wahyu, apa yang Wahyu lakukan di saat Wahyu lagi libur? Pasti kan kalau aku lihat kan kadang Wahyu weekend pun juga di TV ya kan membawakan acara berita. Hmm. Tapi di saat lagi libur, biasanya Wahyu tuh paling senang ngapain sih sama anak-anak? Teman-teman, yuk ajak anak-anak gitu. Mm-mm. Selama pandemi, Mm-mm. Mm-mm. mau nggak mau lebih banyak di rumah. Kalau dalam Mm-mm. 2 bulan terakhir kita udah coba luangin waktu, paling nggak dalam 1 bulan ada 1 sampai 2 kali kita pergi pergi ke tempat yang aman, ke Mm-mm. tempat yang outdoor terus sih selama ini ya, belum pernah Iya, berani ke iya, iya. tempat-tempat yang mall mungkin Indoor. pernah, tetapi Belum. kondisi Oh, darurat udah. harus jalanan. Selebihnya Uh-uh. overall sama anak-anak ketimbang sama teman-teman. Oh, oke, oke, oke. Nah, biasanya tapi kalau kalau misalnya ya ini kan pandemi ini kita udah 6 bulan ya, tapi sebelum-sebelumnya tuh biasanya Wahyu paling sering ngapain sih sama anak-anak? Apakah emang sedang melakukan kegiatan outdoor olahraga bareng gitu? Atau mungkin kegiatan yang berhubungan sama alam? Karena kan kita juga tahu sebenarnya belakangan ini lagi banyak tuh orang yang senang Ya. trekking, hiking, ya kan? Ataupun kegiatan-kegiatan outbound yang lainnya. Kalau Wahyu suka melakukan itu juga nggak sama anak-anak? Yang jelas orang Jakarta ya, sebulan sekali Mm-mm. itu minimal kayaknya ke mall deh ya. Mungkin 1 sampai 2 kali. Paling nggak cuma Mm-mm. sekedar Mm-mm. makan atau nonton. Itu
itu udah mungkin jadi weekly rutin setiap 2 minggu sekali. Selebihnya ada Ragunan, jadi kalau enak kita banget. setiap weekend itu olahraga ngelihat binatang kan, bayangin Oke. Iya benar-benar. sering kita lakukan sebelum pandemi. Mudah-mudahan nanti bisa ngajak anak aktivitas outdoor yang pokoknya harus balance ya. Pokoknya gimana caranya harus jaga, harus balance antara all sama aktivitas yang lebih merangsang aktivitas motorik anak-anak. Itu sih sebenarnya. Ya, betul. Apalagi Wahyu punya anak balita ya. Ini lagi emang harus banyak distimulasi dia untuk motoriknya kan. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk Wahyu. Tips, lebih bukan pertanyaan sih, lebih ke tips untuk para dads yang lagi menyaksikan atau moms yang bisa nanti dikasih tahu dadsnya walaupun sibuk di kantor, sibuk dengan pekerjaan, gimana caranya berbagi peran dengan moms untuk bisa mengasuh anak-anaknya dari Wahyu Wiwoho. Yang jelas nomor 1 komunikasi harus lancar antara orang tua, antara ibu dan ayah, antara orang tua dan anak-anak. Sekarang komunikasi udah gampang. Ada handphone, ada WhatsApp call, ada video call. Jadi kalau memang mungkin untuk dads yang terlalu aktif di luar, paling nggak luangin waktu untuk telepon atau video call ngobrol sama istri dan juga anak di rumah. Itu paling nggak yang gue lakukan ketika nggak bisa ada banyak waktu di rumah sama mereka. Yang coba sebisa mungkin sesibuk apapun, mau orang tuanya salah satu yang sibuk atau dua-duanya, dicoba peran ibu dan ayah ini bisa balance. Paling enggak kalau mungkin dads-nya lebih sibuk, coba catch up ibunya deh perannya. Paling enggak kasih advice atau apapun. Yang jelas hadir. Jadi ada present, ada kehadiran orang tua dalam ayah di tengah-tengah keluarga, terutama khususnya buat anak-anak ya, karena anak-anak ngelihat pasti akan ngelihat role modelnya. Kalau satu pasti ada yang kurang, kalau dua itu akan bagus, lengkap, lebih lengkap lagi. Baik, Wahyu, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih udah mau digangguin buat dad sharing sama untuk para moms ya, bagaimana caranya Wahyu mengatur waktu untuk memiliki peran yang besar dalam membesarkan anak-anak ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kayaknya minggu depan kita akan ada live Instagram lagi ya kayaknya ya. Senin ya? Senin, iya. Tapi masih saudara kok sama Madren Baby kok. Sampai ketemu Wahyu. Terima kasih atas waktunya. Bye. Nah, itu cerita di Wahyu Wiwoho. Ternyata memang walaupun sibuk, memang tetap berusaha meluangkan waktu untuk bisa punya peran yang terlibat dan punya peran yang besar sekali untuk bisa membesarkan anak-anaknya. Nah, dari Wahyu kita sekarang akan ke Tommy Cokro. Kalau Tommy anak-anaknya udah lebih gede, tapi pasti problemnya beda lagi. Gimana caranya Tommy mengatur waktu untuk berbagi peran mengurus kedua buah hatinya? Hai Tom. Oh ya, ini menjalankan protokol kesehatan nih pakai masker ya. Hai Angie. Halo kabar Tom. Baik Angie. Sehat Angie? Sehat tentunya. Nah, Tommy ini memiliki 2 anak. Usianya yang kecil 8 tahun ya Tom ya, yang gede 12 tahun. Betul ya Tom ya? Yang satu udah SMP kah atau belum nih? Baru masuk SMP nih sekarang. Nah, yang kedua itu usia 8 tahun, jadi kelas berapa tuh ya? Kalau bukan kelas I. Oh, kelas 3. Nah, beda dengan Wahyu. Mungkin hampir sama, tapi kalau Wahyu masih punya anak balita tuh, nih yang seru banget tentunya. Jadi tuh kayaknya setiap punya problem yang berbeda-beda, karena jaraknya 5 tahun tadi anak-anaknya. Kalau Tommy sendiri, ini Tommy memiliki kesibukan yang luar biasa, ya kan? Sebagai news anchor, ya kan, pergi liputan, lalu juga siaran di studio. Masih sering pergi liputan gak sih by the way, Tom? Kalau sekarang karena memang in charge-nya lebih ke ngurusin on air dan juga teman-teman presenter, jadi lebih banyak memanage orang-orang di divisi manajemen talent di tempatku gitu. Di luar itu mungkin siaran, tapi ya di luar kegiatan 2 itu aku ya ngajar gitu-gitulah. Nah, kita mundur nih Tom, di saat masa-masa Tommy masih sering pergi liputan. Nah, di situ kan pasti masa-masa di mana anak-anak Tommy masih lebih kecil, butuh kehadiran orang tua, ayah dan ibu, moms and dads-nya tuh sangat diperlukan. Itu gimana caranya Tommy membagi waktu untuk terlibat dalam
pengasuhan anak-anak nih? Kalau zaman masih aktif liputan itu emang zaman-zaman apa ya, operasional atau kegiatan pekerjaannya tuh menyita waktu lebih banyak lah dibanding sekarang. Cuman dari awal kami memang nerapin yang namanya apa ya, selalu terbuka dalam membahas apa aja yang bisa dilakukan selama aku juga liputan atau misalnya aku juga ganti-gantian lah gitu ya. Jadi artinya memang pada saat dulu Hiro masih kecil atau pada saat Numa masih belum lahir, itu untuk ngatur waktu awal susah banget sih. Lebih susah ya. Iya, dan dulu kan nggak ada video call kan nggak se-hype sekarang gitu. Jadi bener-bener ya via telepon, dan dulu kan anakku juga nggak aktif memakai texting juga, jadi betul-betul ya kirim foto kalau nggak apa. Jadi dulu memang lebih apa ya, lebih menguras pemikiran tuh untuk ngatur waktu yang enak. Tapi enaknya kan dulu tuh meskipun liputannya banyak, tapi tetap ada namanya shift gitu. Jadi ada waktu-waktu di mana istriku kerja, akunya juga bisa berada di rumah gitu. Karena dulu jamnya ada 5-2 gitu kan, 5 hari kerja, 2 hari libur. Nah 5 hari ini bisa di mana aja tuh. Gitu. Oke. Nah sekarang kerja tentunya Senin sampai Jumat ya kan Tom, istri juga bekerja. Nah ini gimana nih mengatur waktu untuk bisa terlibat nih, apalagi sekarang sebenarnya yang mungkin problemnya udah beda lagi, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan lebih ke yang ya pendekatan untuk mengajarkan anak, menstimulasi anak ya kan di saat mereka masih usia balita tuh kan perlu sekali. Nah kalau sekarang kan mungkin problemnya udah lebih kayak tadi online school itu kan sebenarnya susah banget ya, buat apalagi mungkin buat Numa ya yang kecil ya, yang mungkin lebih butuh banyak nanyanya. Nah ini gimana nih Tom pembagian waktu bersama istri Tom? Jadi kalau ini memang pas lagi awal-awal pandemi ini susah banget, karena pertama tadi aku bicara Numa nih dari kecil sampai umur ya mendekati umur 8 tahun tuh bukan anak yang aktif menggunakan gadget gitu. Memang kami selalu membatasi mengontrol untuk penggunaan gadget. Tapi begitu pandemi datang, mau nggak mau ya penggunaan gadget itu menjadi aktif kan. Nah, buat Numa yang masih baru, awal-awal memang banyak hal yang membuat dia kadang-kadang nangis gitu ya. Apalagi dia merasa kalau misalnya ketinggalan info, misalnya kalau nggak susah connect, wifi lagi problem, aduh itu yang namanya nangis tuh bisa berapa kali gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh terima video call tuh pada saat dia tuh nangis gitu, laporannya I cannot open this, I cannot do this gitu. Cuman ya, aku sama istri ya berusaha untuk apa ya, lebih sabar, karena mengerti bahwa memang ini nggak mudah buat Numa. Nah bedanya sama Hiro mungkin di umur yang sama gadget tuh udah lebih akrab. Apa ya? Ya dibilang akrab banget juga kami batasi juga. Cuman penggunaannya itu jauh lebih ahli lah gitu ya, lebih mengerti gitu. Tapi lucunya setelah berapa bulan nih, pandemi kan sudah hampir 6 bulan ya. Nah ketika udah hampir 6 bulan, justru yang lebih aktif menggunakan gadget untuk texting itu justru Numanya, bukan Hironya gitu. Lebih komunikatif gitu. Sementara Hiro memang tipe yang cuek. Kalau misalnya ada yang dia tanya, ya baru dia nanya. Kalau kita teks ke Hiro, mungkin kita nunggu berapa jam lagi tuh baru dia balas gitu. Jadi beda-beda tipe gitu. Cuman aku sama istriku memang sampai sekarang berusaha bagi waktu untuk ngebantu mereka ketika ada PR atau tugas atau ulangan. Jadi misalnya, malam ini gua atau lo nih, gua matematika, lo bahasa Indonesia ya, jadi bagi-bagian tugas gitu. Bagi tugas, Karena memang sulit buat Hiro, karena Hiro udah masuk di SMP kan, jadi segala sesuatu yang dihadapi sekarang itu memang berbeda lah dalam hal tuntutan akademinya, terus kemudian tuntutan untuk menggapai nilai-nilai itu sendiri, jadi beda tipe. Jadi akhirnya ya udah, Hiro betul-betul sekarang nih lagi mengalami adaptasi yang mungkin dibanding Numa, kalau Numa lebih adaptasi ke gadgetnya, kalau Hiro adaptasi ke pelajarannya gitu. Iya sih, karena ini adalah fase baru ya dalam kehidupannya Hiro jadi anak SMP. Nah, kalau menurut Tommy sendiri, ini kan kita sering banget dengar gini, ya emang sebenarnya yang tugas ngurus anak tuh ibu, ya kan gitu loh, udah diserahin aja ke ibu gitu kan. Peran ayah tuh punya porsi yang cukup besar nggak sih dalam tumbuh kembangnya mereka, apalagi dalam perkembangan tumbuh kembang psikologisnya mereka sendiri gitu loh, selain ya psikologis sih mungkin ya. Gimana tuh Tom? Menurutku sangat penting sih, karena memang dari awal ketika kami menikah tuh kami
berusaha untuk ini ya bersama-sama belajar menjadi satu tim yang kompak gitu membesarkan anak kami. Jadi gue tuh betul-betul ketika sudah apa ya menginjak di pernikahan udah berapa tahun kemudian anak-anak udah semakin gede tuh dia makin lama makin banyak harus kita pelajari ya ternyata emang ya, bukan berarti makin ahli, justru kebalikannya makin banyak harus dipelajari karena mereka makin gede kan tuntutan mereka untuk lebih apa ya lebih mendapatkan komunikasi yang aktif karena kami berdua kan juga aktif bekerja jadi nggak mudah tapi di sisi yang sama oke, kita teamwork oleh karena itu makanya aku bilang kalau ditanya perannya ayah itu penting atau enggak meskipun memang ibu itu memiliki role yang sangat kuat tentu ayah itu harus hadir untuk menunjukkan perannya dan juga menjadi pendukung secara psikologis ataupun secara apa ya pembelajaran anak-anak ini sendiri gitu. Jadi bagi aku sih penting banget gitu. Oke, sekarang kita tahu kita masih dalam masa pandemi di mana segala sesuatu weekend pun juga mungkin sebaiknya kita di rumah aja. Nah, ini apa yang Tommy lakukan nih bersama anak-anak di saat masa pandemi ini di saat Tommy juga lagi nggak kerja, lagi off gitu. Ini pertanyaan yang memang jadi pemikiran buat kita di keluarga juga karena berasa banget sejak pandemi itu apapun yang mau kita lakukan ternyata berkurang banget alternatifnya ya. Kalau dulu kan mau kesini mau kemana tuh gampang. Kita sekarang mau makan malam di luar aja mikirnya udah berapa kali gitu. Ah jangan deh, nggak jadi deh gitu. Kadang-kadang sampai akhirnya udah deh kita masak sendiri kalau nggak pesan makanan dari luar kita makan di rumah. Tapi akhirnya muncul kan ada tren-tren baru sekarang untuk menikmati alam atau nature gitu dan muncul orang-orang yang memposting kegiatan mereka di alam itu, contohnya kemarin trekking, kemudian hiking gitu. Nah kebetulan anakku yang pertama nih Hiro kan sebelum pandemi kan aktif banget namanya olahraga, seminggu bisa 4 kali latihan di GBK untuk berenang gitu. Tiba-tiba sekarang cut off, betul-betul stop gitu, nol gitu. Jadi penyesuaian dia untuk bisa lebih berkembang secara fisik dan kesehatan tuh berkurangnya jauh. Jadi masa pandemi itu taekwondonya dia sekarang online. Berenangnya nol ya, stop. Jadi sekarang aku tuh tiap hari ketika ada waktu kosong antara waktu anak-anak kosong dari jam berapa jam 2 sampai jam maghrib tuh, kalau misalnya mereka kosong langsung aku kirim video workout. Misalnya untuk kardio misalnya kayak jadi mereka benar-benar latihan pakai YouTube itu di rumah. Oh gitu. Harus ya gitu. Iya. Jadi mereka tuh awal-awalnya ngomel-ngomel tuh sama gua kan. Jadi ngapain sih gini. Tapi aku langsung bilang, "Loh, bandingin sama zaman sebelum pandemi kamu tuh aktif banget loh, Nah." Aku bilang gitu kan. Masa tiba-tiba berkurang drastis bakal berpengaruh banget nih buat dianya. Akhirnya aku imbangin dengan cara seperti itu. Nah, baru kembali menjawab pertanyaan lo tadi adalah ketika weekend, akhirnya kami nemu tuh yang namanya yaudah kita nyobain yuk yang namanya trekking. Akhirnya kemarin nyobain tuh trekking tuh ke Curug. Akhirnya ya udah mereka enjoy juga, kami juga sebagai orang tua juga enjoy dan sekarang akhirnya nyari-nyari nih apalagi ya daerah lain yang bisa menjadi kesempatan kita untuk bisa berolahraga dengan cara yang lain. Nah, di luar itu ya kami masih menerapkan yang namanya jogging tuh masih itu Wendy. Jadi jogging itu kita nyari tuh tempat-tempat yang sepi gitu. Sepi, iya benar. Iya. Nah, ini Moms and Dads, Tommy tuh anaknya yang tadi sudah Tommy ceritakan, anak pertamanya tuh aktif sekali, ikutan les berenang bahkan sampai lomba dan sering menang. Dan kalau nggak salah Tommy sendiri pun juga sering mengantarkan anaknya berenang pagi-pagi ya dulu ya sebelum masa pandemi ini ya Tom ya. Iya. Nah, ini oke. Kita nih oh, subuh-subuh bahkan tuh, Tom. Iya, jam 4 loh. Nah, oke. Nah, kita balik ya ke masa itu ya sekarang ya. Karena kan kita berharap semoga ini juga akan segera berakhir. Dan kita bisa kembali lagi beraktivitas new normal ya tentunya ya. Dan tentunya di saat new normal ini kita sudah mulai bisa beraktivitas lagi nantinya. Seperti semula, anak-anak juga akan kembali lagi dengan aktivitas. Apalagi Hiro kan juga les berenang nanti akan dilanjutin lagi. Nah, Tom, gimana caranya tuh Tom bagi waktu menyempatkan untuk nganterin les dulu sebelum berangkat bekerja di pagi hari seminggu berapa kali Tom? 4 seminggu dulu sebelum pandemi 4 kali tuh kayak gitu. Dan itu memang selalu Tommy yang anterin? Iya, kalau nggak pasti aku yang nganterin. Cuma bedanya ada beberapa hari yang misalnya aku cuma ngedrop
Kadang-kadang aku yang benar-benar stay di situ gitu. Ya. Nah, itu, Dan itu ya. Kenapa? Gimana Angie? Itu tentunya membuat hero juga jadi lebih semangat dalam menjalankan lesnya itu. Karena saya ingat sekali waktu itu saya pernah ngobrol-ngobrol sama Richard Sambera yang bilang kalau anak kita mungkin bergerak di bidang olahraga itu akan sangat berarti dan tentunya akan memicu prestasi mereka lebih semangat juga di saat yang menemani latihan itu adalah orang tuanya. Memang terasa Tom, ada perbedaannya di saat Tommy temenin sama nggak ditemenin sama Tommy? Bener-bener kerasa sih, karena gini, anakku ini kan ikut perlombaan ataupun ikut kegiatan klub renang kayak gini, ini kadang-kadang masih sering banget tuh untuk nanya, what do you think? Do you think I did good? Gitu, selalu menanyakan pertanyaan itu gitu. Jadi kesan ke aku yang kadang-kadang aku pikir, udah yang penting kamu seneng atau enggak gitu. Aku selalu mendahulukan dia dulu gitu. Tapi dia nggak kenapa tuh nggak pernah capek untuk nanya what do you think Papa, what do you think Bunda. Jadi gitu. Karakternya Hero ini memang sampai saat ini masih sering ingin menunjukkan kira-kira orang tuanya dia nih seneng nggak ya apa yang pencapaian yang telah dia lakukan. Itu kadang-kadang membuat kita tuh terharu juga akhirnya kan, ujung-ujungnya udah yang penting kamunya, kalau kamu senang kami pun senang gitu. Tapi yang pasti Papa nggak mau kamu ngerasanya justru kebebanan hanya karena kamu ingin menunjukkan diri ke Papa, ke Bunda gitu. Justru sebaliknya aku sama istriku ya pengennya ya kamu juga harus senang gitu. Intinya itu, makanya dulu aku tuh akhirnya kenapa milih berenang tuh karena memang aku mewajibkan kamu harus memilih satu olahraga yang kamu secara kontinu lakukan, tapi ini harus coming from you gitu. What do you wanna do gitu. Jadi akhirnya dia pilih berenang gitu. Oke, ini menarik nih. Tentunya dalam perlombaan, kan Hero juga skate lomba kan ya, beberapa kali menang. Kalau lagi kan nggak selalu menang ya, ada momen-momen kalah. Ini jadi pengen tahu nih, dari ini kan bisa jadi sharing untuk para moms and dads yang lainnya. Di saat mungkin ikut perlombaan, apapun itu perlombaannya, mungkin sekarang kan kalau dalam anaknya Tommy kan berenang waktu itu ya. Gimana cara menyemangati mereka di saat mereka kalah? Karena kan ya pasti kan anak-anak maunya ya juara gitu kan. Nah ini gimana nih Tom? Aku selalu gini, ada zaman-zaman di mana Hero, ini contohnya mungkin pada saat Hero lomba berenang dulu aja yang paling nyata gitu contohnya. Ada hal-hal yang memang membuat dia stres atau nangis tuh dikala dia tuh kalah gitu pastinya. Karena memang Hero secara karakter orangnya cukup kompetitif banget. Tapi di saat yang sama dia suka lupa bahwa orang-orang lain juga kompetitif loh gitu loh. Jadi kadang-kadang dia selalu di awal-awal lomba tuh belum memikirkan ke arah sana dan baru nyadarnya ketika dia kalah, di situ dia down makanya. Nah, makanya peran aku dan juga peran istriku sendiri ya di situ harus bermain besar gitu ya. Bagaimana untuk membangkitkan semangat dia bahwa sebenarnya saingannya kamu tuh bukan mereka-mereka ini loh gitu loh. Emang semua berkompetisi, tapi kalau dalam berenang kamu hanya berpikir atau fokus bahwa kamu akan lebih baik dibanding lomba kamu sebelumnya. Karena berenang itu kan hanya berpikir soal teknis dan juga soal waktu. Nah, ketika kamu nyampe misalnya let's say 2 detik gitu finishnya. Sorry kok 2 detik, nggak mungkin ya. 20 detik gitu misalnya. 20 detik, ya. Nah, ternyata bulan atau 2 bulan berikutnya ikut lomba lagi, ya kamu harus lebih cepat dari 20 detik itu. Syukur-syukur kalau jauh lebih cepat gitu. Tapi intinya, kami selalu bangkitkan semangatnya bahwa you are the only competitors in your head gitu. Jangan sampai pencapaian apapun yang oleh orang lain itu justru merusak semangat kamu gitu. Itu yang harus aku berulang kali bicara sama Hero. Termasuk soal pelajaran juga sama gitu. Ketika SMP, sekarang yang namanya hasil ulangan itu menjadi salah satu tolak ukur, di mana pada saat zaman SD itu kan beda. Nah, ketika dia melihat angkanya panik, wah ini si A dapat ini, si B dapat ini. Udah Hero, yang penting kamu sekarang dapat berapa? Oke, sekarang dapat segini, nanti kalau misalnya kamu ada ulangan lagi, berarti harus jauh lebih bagus dibanding kamu yang sekarang. Itu aja dulu gitu, karena masa-masa kelas 7 atau kelas 1 SMP ini menurut aku juga zaman di mana dia beradaptasi gitu. Zaman yang udah mulai mengejar impian tuh nanti kelas 9. Itu yang paling puncaknya. Gitu. Oke. Nah, kalau anak pertama kayaknya kompetitif. Anak kedua begitu juga atau lebih santai? Atau bahkan lebih dari kakaknya?
anak kedua nih, Numa tuh lebih artsy kalau di keluarga kami itu. Jadi dia tertariknya lebih ke seni, terutama painting, menggambar, dan sangat chatty, mendesain. Jadi dia kalau soal kompetisi itu, dia pernah ikut kompetisi gambar pun ketika dia cuma dapat juara harapan 3 tuh, dia juga down di situ gitu ya. Dia juga nangis di situ. Akhirnya aku bilang, don't worry gitu, it's an art gitu. No matter what, are you happy to do everything that you do gitu? Yes, I'm happy. Ya udah, akhirnya dengan cara kita bilang bahwa udah yang penting kamu senang, nanti kamu akan menemukan sendiri apa menjadi pencapaian kamu berikutnya. Yang penting jangan sampai kamu ngerasa gagal gitu. Karena bagi aku kompetisi itu nanti, tapi yang penting adalah kamu menerima dengan tangan terbuka bahwa ya dunia nyata tuh memang full of kompetisi. Jadi itu dulu deh gitu. Secara mental kita siap menerima kalau kita kalah ya fine gitu. Yang penting nextnya kita buat lebih baik lagi. Itu sih. Oke, Tommy, kita tutup obrolan kita hari ini dengan tips dari Tommy untuk para dads ya, yang mungkin nanti disampaikan juga oleh para momsnya ya. Gimana caranya membagi waktu dan memiliki peran yang ya memiliki keterlibatan lah dalam membesarkan putra-putrinya. Nah, untuk apalagi untuk ayah yang bekerja seperti Tommy dan tadi Wahyu juga ya. Mungkin kalau rada dikit panjang gini, aku selalu melihat kedua orang tuaku ketika anak-anaknya sudah tidak satu rumah tuh merasa kesepian gitu. Begitu mereka sangat senang gitu ketika kita semua datang mengunjungi orang tua kita dan hanya untuk spend time 2 jam, 3 jam makan ngobrol tuh mereka senang banget. Jadi artinya buat moms or dads gitu, terutama para ayah, memang kita kadang-kadang berambisi untuk atau sering berambisi untuk mengejar impian kita di dunia pekerjaan gitu. Tapi ujung-ujungnya adalah nanti jangan sampai kita kesepian pada saat kita sudah ditinggal oleh anak-anak kita ketika mereka sudah produktif semuanya. Artinya nikmati masa-masa anak-anak ketika masih serumah sama kita, dikala kita sibuk pun selalu luangkan waktu untuk berkomunikasi. Make time. Apalagi, biarpun ketemu ataupun tidak ketemu, luangkan waktu itu. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi yang canggih, ada video call, ada Zoom atau apapun itu, ya udah coba aja connect dengan mereka, mereka bisa ngeliat muka kita juga, tapi sering-sering ngobrol, sering-sering bicara. Karena ketika mereka udah teenager, ini nih jadi, jadi apa ya, zaman dimana mereka dulu ya. Iya, ngerasa nanti, jadi jauh banget, mereka lebih care sama temen-temennya atau gimana, hal-hal kayak gitu tuh akan kita hadapi semua. Oleh karena itu nikmati dan juga jangan buang waktu kita dengan terlalu fokus dan sibuk tapi tidak membuka komunikasi dengan anak-anak ataupun dengan pasangannya. Ya, jadi sebenarnya untuk para ayah yang bekerja, ya kan, ayah yang sibuk, ini memanfaatkan teknologi yang ada tuh sekarang tuh enak banget loh sebenarnya ya. Kita hidup tuh di zaman dimana kita tuh dengan mudahnya bisa video call, ya kan, dengan mudahnya kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Gak usah tunggu di telepon kali ya, gak usah tunggu di video call ya mungkin kalau karena kan sebagian besar udah banyak yang kembali lagi ke kantor walaupun belum tiap hari, walaupun ada juga masih yang work from home. Jadi tetap sempatkan untuk ya bertatap muka walaupun lewat gadget untuk bisa berkomunikasi dan membantu anak-anaknya, apalagi sekarang lagi school from home seperti ini ya Tom ya. Iya, setuju banget Angie. Dan juga siap-siap sering-sering baca Google nih untuk bapak ibunya. Karena kadang-kadang anak nanya sesuatu kita nggak bisa jawab. Bener banget. Kayaknya orang tua jadi ikutan belajar juga sekarang ya. Tommy, terima kasih banyak udah bersedia diganggu di tengah kesibukannya. Terima kasih udah sharing di Dad Sharing hari ini. Berbagi cerita bagaimana Tommy yang sibuk dan juga tadi Wahyu yang sibuk tetap punya keterlibatan yang besar dalam membesarkan anak-anaknya. Salam untuk keluarga, terima kasih banyak ya Tom ya. Bye. Thank you banget Angie, thank you, sehat selalu. Bye. Nah juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan live Instagram hari ini. Minggu depan kita akan balik lagi tentunya live Instagram. Mother and Baby selalu hadir seminggu 3 kali untuk memberikan informasi-informasi dari para expert. Lalu juga ada dad sharing dan juga mom sharing. Jangan lupa minggu depan kita punya topik yang juga tidak kalah seru. Kita akan ngebahas tentang penyakit kulit yang umum yang sering dialami sama anak-anaknya. Siapa dari moms yang anaknya bisulan?
Atau siapa dari moms yang anaknya memiliki permasalahan korengan. Nah, akan kita bahas minggu depan ya. Terima kasih banyak moms yang sudah menyaksikan. Dan yang pastinya jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye moms.